kalau misalnya masalah sosialisasi sendiri nih kok, ini kan topiknya salah satu di sini kan bersosialisasi ya. Tadi kita udah sempat angkat juga gara-gara pandemi ini masalah sosialisasi si anak juga bermasalah nih. Iya. Nah itu kalau dari Koandi sama Ciarlin sendiri, mungkin kalau misalnya sosialisasi orang yang minder, kan biasanya orang nggak bisa sosialisasi itu mungkin nggak minder atau nggak pede gitu. Mungkin ada bau-bau yang bisa bikin orang jadi percaya diri banget gitu, Ci. Mungkin saya dibantu Ciarlin. Kalau dari sisi seorang aromaterapis untuk masalah sosialisasi pada anak itu akan seperti apa? Oke. Kalau aromaterapis itu kan berhubungan dengan fisik dan mental ya, tapi tidak langsung berhubungan dengan sisi sosial. Oke. Jadi agak sulit kalau dihubungkan langsung dengan sosialisasi anak nih. Tapi kan sebetulnya dari anak yang susah fokus gitu ya, atau yang di autism spectrum maupun Asperger syndrome gitu. Kadang-kadang mungkin anak itu bukan berkebutuhan khusus, tapi dia nggak nggak punya social skills yang baik. Misalkan nih kita ketemu anak yang ngomongnya, kalau kita ngomong bahasa sehari geradak geruduk gitu ya, geradak geruduk gitu, berantakan, terus ngomong nggak ngelihat mata. Itu mungkin kalau sekali lagi tanpa menjadi psikolog atau dokter, kita kan nggak bisa mendiagnosa medis. Tapi sebenarnya hal-hal secara sosial gitu, sebagai parent itu bisa kita latih di rumah. Misalkan saya selalu bilang ini lebih ke basic ya terhadap anak. Itu kalau bicara harus melihat mata, harus melihat ke orangnya, harus menyapa dan harus mendengarkan. Jadi skill active listening dan merespon dengan menghargai orang itu. Tapi kan kadang-kadang sebetulnya mungkin buat seorang anak yang social skill-nya kurang, mungkin dia itu hanya lagi mungkin lagi nggak bisa fokus atau lagi otaknya lagi mikir terlalu cepat. Nah, dari sisi aromaterapi sebetulnya itu bisa membantu menenangkan dan membuat si anak ini bisa lebih tenang. Jadi kalau kita ngomong nggak terlalu gini gitu brainwave-nya ya. Brainwave-nya pun geradak geruduk soalnya. Nah gitu sih, karena aromaterapi itu mempengaruhi, terutama kalau dihirup, itu mempengaruhi langsung ke otak dan dia bisa menembus ini apa ya kalau bahasa Indonesianya ya, penghalang antara darah dan otak. Jadi kan otak kita tuh terlindung banget nih dari virus dan bakteri di darah. Tapi molekul aromaterapi itu bisa menembus blood-brain barrier ini. Oh, menarik sekali. Iya ya, kalau misalnya emang anaknya tenang, dia akan jadi lebih rapih lah ya, mungkin ngomongnya ya, nggak geradak geruduk gitu ya. Bisa mungkin lebih enggak, ya benar, lebih enggak geradak geruduk sih jadinya. Paling tepat mungkin kata-katanya kita pakai geradak geruduk, itu teman-teman di sini semua ngerti ya geradak geruduk. Oke, thank you Ciarlin untuk informasinya, sangat useful. Kalau dari Koandi sendiri gimana? Nah, gini, tadi sempat disebut kalau nggak geradak geruduk oke, gitu kan maksudnya ya. Nah, tapi sekarang kita perlu tahu yang namanya gangguan fokus itu sebetulnya kan ada dua tipe. Satu itu yang geradak geruduk, yang dia nggak bisa tenang, benar-benar terganggu karena dia nggak bisa tenang secara kinestetik, dia terlalu aktif, ibaratnya gitu. Sisi yang sebaliknya ada satu lagi, ini sisi yang terlalu pasif. Dia nggak geradak geruduk, tapi juga ngelamun. Nah, nggak fokus kan? Kelihatannya ngeliatin kita, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Benar. Daydreaming ya, kayak daydreaming. Nah, daydreaming gitu loh. Nah, jadi ini juga sebetulnya kita bilang yang mana yang lebih baik? Ya nggak ada. Kalau terlalu tuh over dua-dua juga pasti ada problem gitu loh. Sebenarnya ini masalah keseimbangan ya, Pak Andi ya? Ya keseimbangan dengan kondisi tertentu ya. Tentunya kan, otomatis misalkan nih kita bicara anak kita sekolah di sekolah dan dia harus duduk di dalam kelas gitu ya. Tapi dia nggak bisa duduk gitu. Jalan terus gitu kan, ganggu kan namanya kan. Nah, itu kan ketika di kelas selayaknya dia duduk gitu kan. Artinya kan. Itu.
Nah, tapi duduk ini juga nggak tepat kalau ketika dia duduk, oke diterangkan di depan, tapi dia nggak nangkep gitu, karena dia ngelamun. Nah, itu kan. Jadi ya ini problemnya kan, hal itu yang kadang-kadang kita nggak bisa tahu tanpa kita melihat apa yang terjadi kepada anak di kehidupan hariannya gitu kan. Ini realitinya itu seperti apa gitu. Kita kan sebagai orang tua juga nggak ini ya, Pak. Maksudnya kita nggak bisa dampingin anak kan 24 jam, apalagi kalau misalnya anak sekolah, anak akan bermandiri di sekolah. Apakah ada assessment untuk melihat hal-hal tersebut? Assessment yang kita bisa lakukan itu hanya sifatnya adalah melihat dari potensialnya. Jadi mungkin nggak, anak dengan perilaku seperti ini, apa yang harus diwaspadai? Kemungkinan besar bisa ada gangguan fokus. Kemungkinan bisa ada gangguan fokus di tipe yang ini, yang itu. Lihat dari tipe perilakunya, lihat dari sikapnya gitu ya. Kita bentuk-bentuknya seperti itu gitu. Nah, cuman level seberapa, degree-nya seberapa itu yang memang nantinya perlu di-observe lebih lanjut gitu. Apakah benar ada? Terus kemudian apakah ada penyebab lain gitu. Yang mungkin faktor yang kita sebut eksternal faktor. Kalau internal faktornya ini gitu. Tapi kan internal plus eksternal baru akan muncul benar-benar kan, sebetulnya kan. Gitu. Oke. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Arlita. Mungkin ini berkaitan juga ya masalah fokus dan lain sebagainya ya. Dia bertanya seperti ini. Kita bisa melihat bakat anak pertama kali biasanya di usia berapa sih? Maksudnya kan kita sebagai orang tua mau memfasilitasi anak nih. Kalau kita udah bisa melihat secara objektif, kita memfasilitasi. Nah, bakat anak itu bisa kita lihat dari usia berapa sih sebenarnya? Biar kita bisa memfasilitasi itu. Kalau dari riset psikologi yang ada sekarang, ada 2 jenis bakat. Ya, yang satu namanya inborn talent, kan? Kalau inborn talent itu artinya bisa dilihat kemungkinan dia punya bakat ini sejak dia lahir. Ya, kemungkinan. Artinya bakat itu belum tentu akan muncul, belum tentu juga benar. Karena biar bagaimanapun kita mesti tetap harus katakan bahwa tidak ada satupun alat assessment di dunia yang bisa profile 100%, itu nggak ada. Jadi kita hanya bisa mendekati. Untungnya kalau misalkan di Kevlin itu risetnya cukup oke lah ya. Istilahnya dia cukup tinggi rate-nya, jadi sekitar 87%. Wow. Ya, jadi masih oke. Tetapi problemnya adalah inborn talent ini kita harus gunakan alat tes yang bentuknya, karena itu anak kecil kan, nggak mungkin kita ajak dia jawab soal kan, nggak bisa kan. Nah, pertama dia nggak bisa jawab soal. Yang kedua, orang tuanya pun kalau kita tanya, anakmu kira-kira suka bergaul sama sebelahnya, sama temennya nggak ya? Orang temen aja belum punya kan. Gimana dia mau jawab orang tuanya gitu. Nah, artinya alat tes yang bisa digunakan itu satu-satunya hanyalah fingerprint. Nah, padahal ada kelemahan di alat tes fingerprint adalah dia tidak bisa melihat karakter aktual. Dia hanya bisa melihat inborn karakter. Yang kedua, karena sifat dari manusia adalah beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan fingerprint ini adalah alat tes yang final. Itulah sebabnya kenapa malah justru dipakai sebagai alat identifikasi diri kan, karena baik kita dari kecil sampai dewasa pun nggak akan pernah berubah kan fingerprintnya kan. Nah, artinya kan nggak mungkin alat tes ini dengan input yang sama menghasilkan hasil yang berbeda kan. Kalau itu terjadi, artinya alat tesnya yang nggak benar gitu. Ketika membuat alat tes, psikometri dari alat tesnya ini nggak betul gitu loh. Kenapa kok alat inputnya sama bisa keluarnya beda hasilnya? Nah, bakat potensi ini adalah bisa diambil ketika anak itu sudah mulai bisa menjawab pertanyaan atau orang tuanya sudah bisa mulai mengobserve. Artinya kita udah tahu karakter aktual dari anak ini seperti ini. Kalau karakter anak ini aktualnya seperti ini, kemungkinan dia akan cocok dengan bidang-bidang seperti ini kan. Contoh lah paling gampang tadi, anak yang geledak-geleduk tadi, ya, dia kan aktif kan. Kira-kira kalau olahraga butuh anak aktif atau pasif ya? Pasti aktif. Tergantung olahraganya kok. Kalau catur agak pasif ya mungkin. Nah, makanya kan saya belum ini ya.
Ya benar. Iya. Betul, ternyata udah bisa jawab nih. Tergantung sebetulnya jawabannya, benar. Wah, iya. Aku hampir Gitu. kejebak tuh. Jawabannya kita ngomong psikologi itu lucu sebetulnya. Ya, kebetulan nih Arlin tuh belajar psikologi loh. Dulu kuliahnya psikologi. Oh Benar-benar. iya. Ya, justru. Teman curhatku, ya. Nah, jadi kita bicara psikologi itu lucu. Kalau kita tanya seperti itu ya sebenarnya pertanyaan dari orang tua tuh semua jawabannya tergantung sebenarnya. Sikonnya apa dulu gitu loh. Nggak ada jawaban pasti, itu nggak pernah ada. Nah, Gitu, aku pasti mau ada. nambahin tuh kok. Aku setuju banget kalau yang kok Andi bilang kadang-kadang jadi orang tua itu kita pengen taunya yang pasti ya. Nah, Mau ke dokter, pengen tahu diagnosa tepatnya gitu ya. Mau ke klinik tumbuh kembang, pengen tahu anak ini bakatnya apa, perlu dilesinnya apa gitu. Padahal kan sebetulnya itu tuh sesuatu yang berubah setiap saat gitu ya. Jadi makanya aku tetap merasa kalau orang tua itu, aku sebagai orang tua yang terlatih selama ini melihat anak itu, aku jadi lebih peka sih terhadap observasi bukan cuman ke anak ya, tapi ke akunya sendiri juga. Karena mau kita nggak bereaksi pun gitu, kalau tadi Mike bilang kita harus preventif, jangan reaktif gitu ya. Jangan udah ada masalah baru melakukan sesuatu. Tapi kadang-kadang kan kalau anak melakukan sesuatu kita spontan reaksi ya. Itu dia. Jadi kadang-kadang yang kita sebut masalah di anak itu mungkin bukan masalah pada anak, tapi masalah pada kita ya. Kadang-kadang harus berkaca pada diri sendiri juga sih. ya tidak. Dari teman-teman di sini ada yang mau share atau yang mau nanya? Oh iya, boleh banget guys kalau misalnya ada yang mau share atau bertanya. Ini topiknya menarik banget ya. Soalnya tadi kita ngomongin anak malah oke, kita harus belajar buat diri sendiri dulu. Gimana cara kita bisa observasi gitu. Iya, betul sekali sih yang Arlin ngomong gitu. Jadi memang kadang-kadang kita selalu kan kita merasa bahwa yang salah pasti anaknya gitu kan, maksudnya kan. Padahal kan itu kadang-kadang belum tentu. Bisa jadi nih orang tuanya yang orangnya perfeksionis. Anak udah dapat nilai 9 saja kita masih ngomong kurang gitu kan. Nah, kan kalau terjadi seperti itu kadang-kadang nanti yang kasihan anaknya. Mental anak bisa kena gitu kan. Padahal sebetulnya angka 9-nya dia ini udah yang paling bagus di kelas loh. Iya kan? Kita masih ngomong kok nggak 10 gitu kan. Sering sih, kita bilang sering sekali sih. Nah, memang dengan banyak sekali ketemu dengan orang tua, banyak sekali ketemu dengan anak. Dulu jadi karena dulu kan saya memang tiap hari kan urusannya dengan mereka gitu kan. Baik itu anak yang normal dan juga anak yang kebutuhan khusus gitu. Karena saya dulu ada kliniknya kan terapi sensor integrasi yang lebih ke arah anak kebutuhan khusus sebetulnya gitu. Nah, jadi dua sisi itu saya ada semua gitu. Sehingga banyak sekali ketemu orang tua yang frustrasi karena anaknya berkebutuhan khusus, kita juga mesti converting. Tapi tidak kalah banyak orang tua yang memiliki anak normal masih kurang bersyukur. Noted. Ji, silakan kalau mau ada pertanyaan, udah raise hand. Waduh, pertanyaan dari organizer nggak kehitung. Ya valid ya sih ya. Nah, ini bukan pertanyaan, tapi lebih ke ini kan juga beberapa peserta di sini juga sudah ada yang anaknya kemarin tes ya, sempat dikasih link untuk nyoba tes. Nah, bisa jadi di sini Bapak Ibu sekalian ada yang entah bingung mau nanya apa ya, atau apa enggak ya sih masih mencerna ya. Nah, ini mungkin bila Bapak Ibu di sini ada yang tidak keberatan hasil anaknya dibuka di sini untuk kita diskusi bareng, malah mungkin kita bisa langsung belajar case study ya, langsung kita lihat case study langsung ya. Wah, gitu loh. Biar ngawang-ngawang ya. Betul. Jadi dan juga mungkin disclaimer sedikit bahwa assessment yang kemarin putra atau putrinya Bapak Ibu udah lakukan itu bukan untuk menggantikan diagnosa medis ya. Itu kita harus clearkan dulu. Ini lebih untuk melihat pola perilakunya, kemudian apakah ada potensi-potensi yang perlu kita
gali dulu. Nah, silakan, apakah ada yang bersedia bisa raise hand? Mungkin nanti ya saya sambil nunggu. Kalau nggak salah waktu itu kan Arin juga sempat teskan anaknya 3 tahun lalu gitu ya. Nah, apa insight yang paling ini sih? Karena kan waktu itu juga sempat diskusi langsung apa yang Arin tahu tentang anaknya, ternyata dari hasilnya tuh malah sebaliknya, dan apa yang membedakan gitu loh. Nah, ini mungkin juga sekalian buat parents di sini yang bersedia ya,